Halo semua, saya Galuh Ambar, saya peserta pekerti 4 dari Universitas Bengkulu. Saya berasal dari Universitas Kristen Satya Wacana. Pada kesempatan hari ini, saya akan berlatih mempraktikkan apa yang telah saya dapatkan selama pekerti bersama dengan mahasiswa-mahasiswa saya. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Halo Bu, selamat pagi. Kabar baik-baik Bu. Baik, Bu. Bu, Ya, sehat semua? Sehat. Alhamdulillah Bu, sehat. Weh. Rohman bisa bangun pagi ya? Bisa Bu, Alhamdulillah Bu, subuhan. Sip. Super. Ya teman-teman, 1 minggu kemarin saya tidak bisa berangkat bersama kalian. Nah, semoga kalian sudah melakukan tugas-tugas yang ada di Evlen ya. Nah, teman-teman, kemarin itu saya dari Universitas Bengkulu untuk berlatih tentang pekerti. Nah, selama 8 hari totalnya kami diajak untuk berlatih. Nah, saya sudah janji akan membawa oleh-oleh dari Bengkulu. Salah satunya yang ingin saya bagikan untuk kalian hari ini adalah sebuah pantun. Nah, saya mau berpantun. Kiki katanya mau membuatkan pantun untuk saya, Ki. Bu, apa semalam udah ketiduran? Nah, kemarin saya sudah bercerita kepada Kiki. Ki, mulai sekarang kita akan berpantun. Tolong ajari saya karena selama di Bengkulu kemarin kami harus berlatih pantun. Nah, sebelum saya belajar ke Kiki, Rohman, juga Novira, dan tentu saja Arya Cika, saya ingin membacakan pantun saya. Buah durian, buah rambutan, sungguh lezat dibagi-bagi. Berkat Tuhan untuk kalian. Penuh semangat, kita jumpa lagi. Yeay. Masuk Bu. Masuk ya. Ya, saya kira kalau krik-krik-krik berarti setelah ini ya, saya akan berlatih bersama kalian. Nah, seminggu kemarin kalian kemana saja kah? Biasa Bu. Rohman. Sudah wawancara Rohman? Sudah Bu, kemarin wawancara sama Pak Bekal sama tetangga yang satunya Bu. Oke, sip ya. Nanti setelah kuliah ini kita akan ikut Rohman, kita akan tanya-tanya. Nah, hari ini kita akan sudah terlihat belum di layar kalian teman-teman? Sudah Bu. Ya, Bu. Ya. Cukup bisa terbaca kan tanpa harus di zoom? Bisa, Bu. Ya. Nah, materi hari ini kita akan belajar bersama tentang tradisi lisan. Nah, terutama berkaitan dengan gempa Swan di Telomoyo. Nah, ya saya kira biasanya kita akan kuis, tapi saya kira kita bisa berbincang secara langsung saja. Apa sih itu tradisi lisan, teman-teman? Contohnya, Rohman mungkin bisa memberikan contoh apa itu tradisi lisan? Apa gini saya ya menurut saya gini Bu, kalau tradisi lisan mungkin dari mulut ke mulut apa ya kayak cerita gitulah Bu. Mungkin itu Bu.
Dari mulut ke mulut atau dari mulut ke telinga? Ya, ya mulut ke mulut langsung mulut telinga gitu, Bu. Apa misalkan, Man? Ya kayak sejarah gempa di masa lalu, apa kejadian yang kemarin, terus ceritakan jadi tahu semua, Bu. Oh, berarti tradisi lisan itu contohnya sejarah ya? Atau dongeng kah bisa, Rohman? Ya, Bu, semacam itu, Bu. Oke, Rohman menyebutnya. Nah, Arya tampaknya senyum-senyum nih, Arya. Sudah siap nih. Apa Arya? Contohnya Arya. Kayak itu nggak sih, kayak pantangan, misalnya kamu nggak boleh ini kalau pas ini gitu. Iya, Ini ya, pantangan, terus hal-hal tabu nggak gitu lari. ya. Oh ya, pamali. Ya, pamali. Orailo kalau di bahasanya Rohman ya, Man ya. Iya, Bu, Railo. Di tradisi Ambros kemarin juga ada, Bu. Katanya kalau di tempat Ambros, kalau minum tua, disuguhi tua, nggak diminum pamali gitu, Bu. Gitu, gitu. Oh gitu. Suhui tua berarti harus minum ya, Arya ya? Harus, Ibu kemarin udah melanggar pantang, berarti Ibu nggak minum. Kan ikut pekerti, belum ke tempatmu. Oke lah. Besok ya kita praktek lagi ya. Kiki, mungkin Kiki mau apa sih contoh tradisi lisan, Ki? Contohnya tuh kayak yang dulu Bu Galuh cerita, kalau makan nggak dihabisin, terus nanti ayamnya mati gitu gak Bu? Oh, mitos ya, Ki. Iya. Ya. Oke, mitos. Cika, belum ada suaranya nih Cika dari tadi. Iya, Bu. Terima kasih kepada Dr. Wahyudi. Cika, gimana Cika? Bisa berikan contohnya? Contohnya itu ya kayak mitos, kayak apa ya, mitos kayak legenda gitu loh Bu, yang diceritain secara turun-temurun, kayak semisal yang terdekat gitu. Di sini kayak asal-usul dari rawa pening, mitosnya kayak apa, itu kan secara turun-temurun dari generasi ke generasi kan diceritakan. Oke, legenda, mitos. Nah, yang satu nih yang belum bersuara. Vira? Sejarah keluarga, Bu. Kan nggak ada buktinya tuh nenek moyang dari mana. Keluarga sendiri gitu, Bu. Nenek moyang dari mana. Kan Iya ya. kasih taunya sama orang tua, sama kakek atau nenek. Itu sih, Bu. Tadi mau jawab mitos tapi sudah terjawab. Ya, mungkin itu, Bu. Ya, bagus sekali sejarah keluarga yang dituturkan secara lisan ya, karena belum ada yang karena ada yang tertulis, ada yang lisan, tapi umumnya tidak sejarah keluarga di kalian belum tertulis ya? Atau mungkin Rohman sudah tertuliskah keluarganya? Tertulis kemarin, Bu. Oh, itu karena kamu yang menuliskannya ya di mata kuliah yang lain ya. Sejarah apa? Tuan Tanah di Telomoyo. Weh. Nah, teman-teman, hari ini di kelas Geografi Kesejarahan di pertemuan keempat kita akan belajar tentang tradisi lisan. Nah, ternyata geografi kesejarahan itu bukan hanya peta. Kalau kemarin kalian mengikuti, juga bisa juga kita ambil dari sisi sejarah yang lain. Nah, hari ini kita khusus akan belajar tentang
tradisi lisan ya. Nah, kita sudah belajar bahwa banyak sejarawan mengatakan tradisi lisan itu bukan sejarah karena primitif, karena hanya dimiliki oleh orang-orang yang tidak berintelektual atau tidak berpendidikan. Nah, di minggu kemarin kita sudah belajar bersama bahwa sejarah lisan itu adalah sebuah produk dari sejarah karena menceritakan tentang sejarah tanpa harus terikat oleh dokumen tertulis gitu ya. Juga kita sejarah lisan justru menjadi alternatif bagi kelompok-kelompok yang tidak memiliki dokumen. Seperti tadi Novira menceritakan sejarah keluarganya. Nah, di sisi yang lain sejarah lisan juga menjadi alternatif untuk hegemoni, untuk melawan hegemoni Barat. Nah, kalau hegemoni Barat, ada yang tahu sampai di sini hegemoni Barat itu apa maksudnya? Tidak tahu, Bu. Arya tahu? Rohman tidak tahu katanya. Arya tahu? Oh, Kiki tahu? Kiki? Oke. Novira tahu hegemoni Barat itu apa? Hegemoni pengetahuan Barat maksudnya? Belum, Bu. Nah, maksudnya adalah dalam pengetahuan Barat itu yang disebut pengetahuan itu yang tertulis dan dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga orang yang tidak punya tradisi tertulis itu dianggap tidak beradab. Nah, sehingga menjadi diskursus alternatif hegemoni narasi pengetahuan Barat. Artinya kita mau menawarkan jika sejarah lisan itu mampu memberikan alternatif kalau pengetahuan itu tidak selalu tertulis. Nah, contoh misalkan ya, Arya dari Singkawang ya Arya ya, Ketapang ya Arya. Iya, Bu. Dayak apa kemarin? Etnismu? Dayak Pesaguan. Ya, Dayak Pesaguan. Novira dari Pangkalan Bun. Kamu Jawa atau Dayak? Saya bukan Dayak, Bu. Oke, kamu Jawa yang di Pangkalan Bun ya. Dan semua Jawa. Bayangkan, coba, apakah semua di tempat kalian sudah tertulis? Belum kan? Belum, Bu. Ya, artinya, maukah kalian disebut tidak beradab, disebut primitif, tidak berintelektual? Nggak Tentu mau tidak. ya. Nah, di mata kuliah ini kita mau memberikan kesempatan kepada orang-orang yang selama ini tidak punya sejarah untuk menuliskan sejarahnya. Dan khusus di geografi kesejarahan, kita akan menulis topik tentang bencana alam. Nah, alasannya bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki historiografi
penulisan sejarah yang mencerdaskan karena memberikan alternatif tadi. Tidak harus selalu pengetahuan itu tertulis dan masyarakat berpengetahuan itu masyarakat yang tertulis, memiliki budaya tulis. Juga mau membebaskan dari keterkungkungan kita pada pengetahuan, juga anti diskriminatif. Nah, dan membantu ilmu kita masing-masing. Nah, kita mau ambil contoh gempa yang di Telomoyo kemarin. Nah, ini saya mau tanya nih. Kemarin saat gempa, Novira kerasa nggak? Kebetulan tidak, Bu. Kamu tidak ngerasa selama 3 hari? Di daerah kontrakan saya nggak ada yang kerasa, Bu. Waktu itu ada yang saya tanya juga sama waktu makan di dekat kontrakan, Bapak ngerasain nggak gempa? Enggak, gitu, Bu. Berarti bukan cuma saya, Bu. Di daerah kontrakan. Oke, termasuk Arya ya, berarti ya, karena kalian satu kontrakan. Kalau di Kalimantan sering gempa tidak? Nggak pernah, Bu. Oh, tidak pernah. Ada di tempat saya hujan, angin ribut doang, Bu. Kalau gempa dan banjir, Bu, banjir. Kalau banjir pun cuman yang di dekat sungai. Kalau yang kebetulan kan rumah saya di daratan agak tinggi ya, Bu. Jadi nggak pernah ini, Bu. Oh, iya ya, pantas mungkin itu juga ya ibu kota kita mau dipindah ke Kalimantan ya, karena yang tidak pernah mengalami gempa ya. Bisa jadi, Bu. Tapi itu hal yang lain ya. Berarti kalian tidak pernah mengalami gempa dan tidak merasakan gempa yang berturut-turut kemarin. Saya mau tanya, Kiki gimana Ki? Kamu yang dekat dengan Rawapening? Itu Bu, apa namanya, kerasa Bu, kayak lindu gitu. Dan Cika gimana Cik? Kerasa, Bu. Oke. Rohman gimana, Man? Goyang-goyang, Bu, kerasa, Bu. Oke, apa yang dirasakan, apa pembicaraan di desamu, Rohman? Nah, karena kamu kan yang di Telomoyo. Kalau orang sini ngomong ya, gempa wis biasa gitu, Bu. Kan sering toh, Bu, kalau ada lindu gitu. Kalau ada apa, Rohman? Maaf, suaramu kurang terdengar. Lindu, gempa gitu loh, Bu, goyang-goyang gitu kan. Kalau di sini kan dinamakannya lindu, Bu. Oh, lindu. Ya, bahasa lokalnya ya. Oke. Nah, ada mitos-mitos tentang Telomoyo atau tentang lindu? Di tempatmu, Rohman? Ulone Rawapening ngulet ngono, Bu. Loh, ulone Rawapening ngulet. Menarik nih. Nah, maaf ya. Wah, teman-teman, saya sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok. Coba lihat di Applen kalian masing-masing ya. Ada 3 kelompok. Saya sudah menyediakan di Applen materi untuk setiap kelompok. Kemarin ketua kelompoknya kalau tidak salah itu Cika, Kiki, dan juga Rohman. Nah, nanti Arya, Novira, juga teman-teman yang lain yang belum menulis di Applen, silahkan nanti segera ya masuk ya kelompoknya.
Nanti ada Bagas, ada Al, dan juga teman-teman yang lain. Nah, kelompok 1 itu kelompoknya nah ini juga dari obrolan dengan Rohman kemarin. Oh bukan, kelompok 1 itu obrolan dari bapak-bapak yang ada di kompleks saya, di rumah saya. Katanya mitosnya adalah Telomoyo dadi segoro. Nah, di sini juga saya membekali artikel bahwa ada 3 artikel dari surat kabar yang kemarin tentang gempa dan tentang artikel dari BMKG yang menceritakan bahwa Telomoyo gunung berapi yang tidak pernah meletus, dan juga artikel dari surat kabar kolonial tahun 1930-an. Dan juga ada video yang nanti saya saya sudah taruh di Evlen. Di kelompok 2 juga ada video 3 artikel tersebut, agak berbeda ya artikelnya, nanti bisa dicek di Evlen. Juga mitos air tiban di Telomoyo. Ini kemarin Rohman ya yang cerita ya, kalau Telomoyo pernah mengeluarkan air, begitu Rohman? Gimana kemarin? Iya Bu. Iya Gimana? Pas gempa Bu. Gempa keluarnya air Bu. Jadi longsor sampai bawah-bawah sana Bu. Sampai ke dusun Ngelikasan. Ngelikasan kan sekarang hilang Bu. Kena banjir dari Telomoyo. Nah, ini ya. Untuk kelompok 2 ini kelompoknya Rohman, nanti bisa ditambah juga ulone rawa pening. Apa tadi Rohman? Ngulet ya? Ngulet Bu. Itu bahasa Indonesianya apa ya Rohman ya? Dov, bahasa Indonesia di ngulet apa Dov? Tolong. Itu apa bahasa Indonesianya? Meliuk-liuk kali ya Bu? Gak tahu. Itu loh kalau kamu bangun tidur meregangkan tubuh itu begini namanya apa ya? Bahasa Indonesianya kok susah. Merenggangkan tubuh tadi Ibu bilang. Itu loh Bu. Bukan, kamu kalau bangun tidur terus merenggangkan tubuh itu apa namanya? Menggeliat. Ngonet. Saya Ngulet bilang juga. Oke lah, itulah. Ki bahasa Indonesianya apa Ki? Ulone ngulet. Itu tadi Bu Galuh bilang apa menggeliat. Oh iya ya, itu ya. Nanti cek KBBI pokoknya itu ya. Nanti Arya di ini. Jadi menggeliat ya. Nah, kelompok 3 ini kalau kelompok 1 tadi Cika, kelompok 2 Rohman, kelompok 3 itu Kiki ya. Atau Cika ya? Kiki di sini. Ada video, ada artikel dan mitos jika gempa bumi di Telomoyo itu siklus 100 tahunan. Tapi ini agak aneh ya, beda dengan ceritanya Rohman ya. Kalau ternyata lindu atau gempa bumi itu sering terjadi. Wah, nah dari macam perbedaan-perbedaan itu teman-teman saya sudah menyediakan pedoman praktikum dan sumbernya juga sudah ada di Evlen. Instruksinya nanti bisa kalian lihat secara jelas di situ. 2 jam, 4 jam cukup untuk mengerjakan ini? Insya Allah cukup Bu. Cukup ya, dan nanti dipresentasikan ya.
Ya, teman-teman barangkali hal yang pengetahuan baru untuk kita. Selama ini kan kita berpikir bahwa 2 SKS itu hanya 2 jam pelajaran ya teman-teman. Nah, 2 kali 60 menit ya. Ternyata kemarin saat di Universitas Bengkulu diajari kalau 2 SKS itu berarti 2 kali 170 menit. Jadi 340 menit. Itu satu pertemuan kita. Itu yang seharusnya kita lakukan. Panjang ya. Nah, jadi nanti kalian pelajari sekali lagi dan siap dipresentasikan. Kita ketemu nanti sekitar jam 4 sore bisa? Bisa Roman? Untuk presentasi? Vira bisa? Nanti kita kuliah lagi jam 4? Ketemu? Aman ya? Cika, Kiki aman? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Arya aman ya? Oke. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya ini adalah tahap presentasi. Kalian baca di sini adalah presentasi. Nah, karena kita sedang simulasi, maka dalam perkuliahan kita ini kita anggapnya kalian sedang tadi mengerjakan tugas lalu presentasi di jam 4 sore. Nah, untuk fase selanjutnya kita akan mempraktikkan tanggapan saya setelah kalian presentasi. Bisa? Siap? Ya. Ya, nanti kalau ada yang mau bertanya atau kurang paham bisa ditanyakan ya. Nah, kita akan pura-puranya kalian sudah presentasi di praktikum. Jadi saya akan segera menutup perkuliahan kita ya. Nah, oke teman-teman, terima kasih sekali atas presentasi kalian. Tadi sangat menarik ya, tugas-tugas kalian juga sangat menarik. Ternyata Rohman ini diam-diam ini punya pengetahuan yang luar biasa ya, Nov ya. Iya Bu, cuman ya begitulah. Teman kita Rohman ini memang seperti itulah Bu. Iyalah, ini harus kita datangi nih, Nov. Main lagi nih. Ayo Bu, main ke sini Bu. Ya, dalam waktu dekat ya. Nah, jadi teman-teman, kita tadi sudah belajar bahwa ternyata BMKG itu salah ya. BMKG mengatakan bahwa Telomoyo itu bukan gunung berapi. Telomoyo itu gunung berapi tapi tidak pernah meletus. Nah, tadi dari berita kolonial, juga tradisi-tradisi lisan, dari kasus yang saya berikan kepada kalian, juga tadi dilengkapi oleh Rohman, ternyata Telomoyo pernah meletus. Dan gempa bumi itu seharusnya tidak disikapi dengan kepanikan karena sudah biasa. Nah, teman-teman, karena ini pertemuan keempat dan kita masih punya 12 pertemuan, saya akan mengajak kalian untuk membuat sebuah proyek selama sisa semester nanti. Nah, proyek kita
adalah meneliti lebih lanjut tradisi-tradisi lisan berkaitan dengan bencana alam di sekitar Telomoyo. Dan juga kita akan pikirkan bersama bagaimana melakukan mitigasi bencana berbasis tradisi lisan. Karena kalau orang biasanya ya, kalau orang-orang itu kalau kita mengajaknya seperti perintah itu justru tidak mau dilakukan. Begitu kan Rohman? Kalau di desamu bagaimana Rohman? Iya begitu Bu. Betul. Nah, maka iya kan? Maka kita akan bersama memikirkan bagaimana jika kita menggali lebih lanjut tentang tradisi lisan, lalu nanti kita buat dari tradisi lisan itu untuk pendidikan pencegahan bencana. Sehingga ilmu kita akan lebih bermanfaat. Sejarah kita lebih bermanfaat. Nah, oleh karena itu, minggu depan saya akan mengajak kalian untuk mulai memusatkan mata kuliah kita di Telomoyo. Nah, kita akan berada di sekitar kawasan Desa Ngerawan, tentu saja rumah Cikal, dan tentu saja di rumah teman baik kita, Rohman. Ya, Rohman ya, 12 minggu ke depan kita akan kuliah di tempatmu, siap? Siap, Bu. Nah, jika Arya sudah vaksin kedua kan? Sudah, Ibu. Oke, berarti nanti kalian bisa datang ya. Tapi kalau jaraknya kira-kira jauh, menurut Cika jauh, nanti Cika bisa mengikuti dari online ya. Cika ya, nanti kita akan online di sana. Sinyalnya aman, Rohman? Kalau kita di Telomoyo? Aman, Bu. Oke ya. Kalau tidak, kau beli sinyal tugu pemancar. Ya, Bu, nanti free wifi sini, Bu. Oke, 12 minggu loh, Rohman loh. Novira, tolong siapkan proposal project kita ya. Kamu ke bagian kemahasiswaan sudah tahu kan caranya? Sudah tahu belum? Belum, Bu, proposal yang pengajuan program gitu, Kak, Bu. Iya, seperti nanti dibantu Kiki yang kemarin itu loh ke Mas Aar untuk penelitian, surat penelitian ke Mas Aar kan? Surat izin kan, Bu, saya? Ya, oh iya, surat izin ya, proposal itu jatahnya Kiki ya. Oh iya, Bu. Oke, nanti yes, Novira ke Mas Aar ke bagian akademik untuk minta surat izin untuk kita ke lapangan. Kiki nanti saya tanda tangani dan nanti tolong dikirimkan ke kepala program studi ya supaya ditandatangani ya Kiki ya untuk 12 pertemuan kita. Kita akan kuliah di sana. Nah, teman-teman, saya harus jelaskan kepada kalian 12 pertemuan berarti sebenarnya bukan 12 minggu kita akan tinggal di sana. Tetapi 12 pertemuan, sekali lagi kalau di Universitas Bengkulu itu kemarin saya diajari 12 pertemuan berarti 12 kali 170 menit dikali 2 karena 2 SKS. Nah, tapi kita akan menginap di sana selama setiap akhir pekan, Sabtu Minggu, sehingga sekitar 20 jam untuk per minggunya. Ya nanti yang bisa hitung-hitungan itu Arya, jadi tolong nanti Arya dibantu kira-kira kita akan berapa lama tinggal di Telomoyo. Itu Arya, siap Arya?
untuk menghitungnya? Arya terlempar ya dari Zoom ya? Oke. Kiki bisa dibantu Ki nanti untuk menghitungnya Ki? Supaya kita bisa konversi. Bisa, Bu. Sip. Oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Cukup, Bu. Cukup? Oke. Berarti akhir pekan ini ya kita mulai di Telomoyo. Siap ya? Oke teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan menutup perjumpaan kita dengan sebuah pantun. Nah, ini pantun usaha saya ya. Nanti setelah ini saya akan berguru ke Kiki. Beli buku di Gramedia. Siapa tahu dapat diskonan. Sekian dulu dari saya. Kita bertemu di pegunungan. Oke teman-teman, begitu saja dari saya. Terima kasih sekali untuk partisipasi kalian. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Jangan lupa presensi ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Ya, Bu. sampai jumpa. Siap, Bu. Saya matikan dulu ya.